kerja, papa salah, kurang bersih, diomelin, dikatain bodoh, dikatain gila. Itu adalah makanan kami sebagai TKW ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga hari ini sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Semangat. Dan di video kali ini aku mau ngebahas suka duka jadi TKW ya teman-teman. Dan ini adalah menurut pengalaman aku dan beberapa teman-teman kita yang pernah jadi TKW dan beberapa teman-teman kita yang masih jadi TKW dan mereka itu ya mengalaminya, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bisa untuk pertimbangan ya teman-teman yang ada di PT yang mau keluar negeri kayak gitu ya intinya. Nah jadi kami itu ya langsung saja aku bahas. Jadi kami itu terutama aku lah ya yang di Hong Kong itu, kalau panggilan kami di Hong Kong itu Yane Cece ya teman-teman, Cece Yane gitu kan. Jadi panggilan kami di sini itu Kungyan ya teman-teman. Kungyan ya pembantu kayak gitulah ya. Itu sebenarnya kayak kasar banget Kungyan gitu, tapi ya memang itu adalah panggilan kami di sini adalah Kungyan. Jadi kalau mereka manggil itu namanya dulu baru Cece-nya. Jadi kalau dipanggil pasti ini ya Ti Cece gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu kan kalau dipanggil kan Mbak Sri kayak gitu, misalnya kayak gitu, Mbak Yati kayak gitu kan. Nah kalau di sini itu yang dipanggil itu namanya dulu baru mbaknya kayak gitu. Jadi Yati Cece gitu, bukan Cece Yati gitu, enggak. Jadi namanya dulu baru mbaknya kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak Mbak, kayak Yati Mbak kayak gitu loh, Yati Mbak bukannya Mbak Yati gitu kan, tapi dibalik kayak gitu. Jadi bahasa di Hong Kong itu kayak kadang-kadang suka bikin mumet juga gitu kan. Nah di video kali ini aku mau ngebahas suka dukanya ya teman-teman. Suka dukanya pastinya teman-teman, untuk pakaian sendiri kami itu harus memakai kaos oblong. Ini banyak banget ya teman-teman yang sama ya. Syukur-syukur kalian bebas menggunakan pakaian apa aja yang pendek-pendek segala macam, itu bersyukur banget ya. Artinya kalian itu nggak begitu terbebani banget kayak gitu ya. Jadi banyak banget kayak teman-teman kita yang di sini tuh harus pakai kaos oblong, pakai celana pendek pun dia harus menutupi lutut ya teman-teman. Jadi bukan vulgar, jadi benar-benar harus tertutup. Dan rambut nggak boleh rapi, kita nggak boleh dandan, nggak boleh lipstick kan. Pokoknya ada majikan yang memang seperti itu ya teman-teman, maafan banget. Tapi ada juga majikan yang mengizinkan kita dandan kayak gitu. Biasanya kayak jaga mbah-mbah itu sering pada dandan aku lihat kayak gitu. Tapi kalau yang biasa kayak gitu biasanya enggak ya. Biasanya mereka nggak boleh seperti itu ya teman-teman ya, untuk menjaga lah ya, intinya seperti itu. Dan di Hong Kong juga ya untuk teman-teman semua, jadi banyak banget majikan yang memasang CCTV ya teman-teman, di dapur, di kamar, bahkan ada yang di kamar mandi. Jadi di mana-mana itu ada CCTV, itu kan rasanya udah kayak panas banget kan. Jadi bersyukur juga buat teman-teman yang majikannya itu nggak ada CCTV-nya, seperti saya itu nggak ada CCTV-nya. Syukur alhamdulillah. Dan ada juga yang tidurnya nggak punya kamar ya teman-teman, mereka itu tidur di dapur, tidur di sofa. Jadi majikan ada di depan TV, dia ada di balik sofa. Dia itu biasanya itu sofanya itu ada kayak kasurnya kayak gitu, jadi dikelar. Kan sebenarnya kita itu sering melihat foto mereka selfie segala macam. Kadang kita benar-benar nggak tahu kehidupan dia ketika dia ada di majikan, itu kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi sangat miris banget ya kalau teman-teman yang nggak punya kamar kayak gitu, itu sangat kasihan banget. Dan bukan hanya itu ya teman-teman, ada juga majikan yang tidak mengizinkan memakai HP selama kerja. Jadi HP itu benar-benar nggak boleh online selama dia kerja. Dan ada juga yang tidak boleh ngecas HP, dia harus umpet-umpetan ngecas HP. Kebayang nggak sih hidupnya seperti itu? Tertekan kerjaan, terus tertekan segalanya itu kalau kayak gitu, nggak bisa main HP kan. Terus di sini juga ada juga ya untuk teman-teman semua, ada juga yang
nasibnya nggak baik juga. Kayak juga ada juga ya teman-teman yang kalau misalnya cuci baju, cuci kayak gitu, dia itu harus irit banget air ya teman-teman, karena majikan di sini memang maafan, beda orang, beda cara, beda, pokoknya beda, semuanya beda ya teman-teman. Dan ada juga ya nih, majikan kalau marah itu ya, dia itu nggak pandang kata-kata. Jadi sering banget TKW itu yang mendapatkan kata-kata kasar seperti gila, bodoh, itu udah bener-bener makanan. Ketika dia omelin itu udah otomatis kata-kata itu keluar, antara gila kamu gila gitu kan, bodoh, kamu bodoh, segala macam itu, kamu sangat bodoh. Pokoknya kata-kata itu sebenarnya banyak banget, dan kita itu harus benar-benar siap mental ya teman-teman. Kalau sedih, iya sedih karena kita dikatain yang kasar-kasar seperti itu ya kan, karena memang tabiat atau sifat orang sini memang seperti itu ya. Tapi kebanyakan orang yang katanya kayak gitu ya, orang yang sering ngomel-ngomel seperti itu, dia justru orang yang sering ngasih. Jadi dia kalau ngomel ya apa aja keluar, tapi dia nggak pelit, dalam arti dia sering ngasih baju, ngasih makanan atau apa gitu. Itu banyak banget yang seperti itu ya teman-teman, tapi omongannya itu benar-benar pedes. Jadi kalau untuk teman-teman semua itu benar-benar kalian harus siap mental ya teman-teman. Ketika kalian kerja di Hong Kong, kalian benar-benar ya pokoknya stres lah ya. Apalagi yang ngurus anak-anak nih ya, ngurus anak-anak, otomatis kalau misalnya kalian ketemu dia udah gede, dia pasti akan rewel, enggak, bukan nakal ya, dia akan nakal. Dan kalau anak-anak itu gimana sih, bisa juga kan dia ngadunya begini-begini ke majikan padahal kita nggak ngelakuin. Itu banyak banget yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi memang gunanya CCTV sih ya mungkin memang biar memantau kayak gitu kan, yang jaga anak kayak gitu kan, biar tahu kelakuan anaknya kayak gitu. Cuman ya kayak gitu, stres itu pasti akan, ya pokoknya kalau jadi TKW nggak siap mental itu bisa stres ya teman-teman. Untuk dengan segala suka dukanya seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa ngebayangin kerja papa salah, kurang bersih, diomelin, dikatain bodoh, dikatain gila, itu adalah makanan kami sebagai TKW ya. Jadi memang kayak apa ya, walaupun kita bisa memposting ketika kita liburan dengan gaya ini dan itu, ya itulah apa yang bisa kita ekspresikan ketika kita memang libur ya. Ketika kita sudah balik ke kandang lagi, kita sudah menghadapi hari-hari, biasanya aku begini, biasanya begini, itu udah paham banget. Jadi kadang TKW itu juga bisa kena serangan mental gitu ya, bisa stres, bisa linglung gitu, sebenarnya kayak gitu. Jadi dia udah kena beban di rumah majikan, diomelin terus, dikatain terus segala macem. Terus di keluarga di Indonesia nanti juga kayak nggak, kayak gimana, misalnya yang ditanyain uang atau gimana, itu kan kayak nambah pikiran. Jadi memang seorang TKW itu bebannya berat banget sebenarnya ya. Kalau nggak kuat mental, kalian benar-benar bisa stres. Banyak banget kan teman-teman kita yang mengalami depresi kayak gitu karena tekanan batin, tekanan dari keluarga, dari pekerjaan kayak gitu kan. Jadi kayak ngeri juga sih kalau kita mendengarkan semua itu. Tapi ya bang, gimana lagi ya kan, seseorang yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang TKW berarti dia harus siap dengan segala resikonya. Bener gak sih? Bener kan? Jadi untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, ini baru beberapa aja yang aku omongin ya, aku sharing untuk teman-teman semua, karena memang kehidupan kami itu seperti itu gitu kan. Kebanyakan seperti itu ya. Beruntunglah kalian yang mempunyai majikan baik kayak gitu kan, ngasih wifi. Terus kalau misalnya majikan lo yang ke luar negeri, kalian dia bawain oleh-oleh segala macem, terus sering diajak makan di luar, terus sering dikasih uang jajan. Itu ya bersyukur banget untuk teman-teman semua yang mendapatkan nasib seperti itu. Tapi jarang banget sih ya yang mendapatkan seperti itu. Dan ada teman-teman yang mungkin yang beruntung juga ya, yang jadi TKW yang lebih dari 5 tahun itu dapat long service ya teman-teman. Uang long service itu gede banget loh. Tapi ya karena long service sekarang kan sudah tidak wajib, jadi ya tergantung majikan apakah kita akan dapat ataupun tidak kayak gitu ya. Kita nggak bisa menuntut untuk uang long service ya teman-teman. Long service itu kan gede banget lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Aku aja yang 9 tahun gak dapat long service ya, karena memang long service itu sekarang sudah
tidak wajib ya teman-teman, tergantung majikan mau ngasih apa enggak, nah, intinya seperti itu. Dan bekerja di Hong Kong itu walaupun seperti itu banyak banget teman-teman kita yang puluhan tahun kuat mentalnya ya teman-teman, karena mereka ya sudah terbentuk ya, karakter, sifat, dan dari segala pengalaman pribadi dia selama bekerja itu udah kayak menjadikan diri dia harus kuat gitu kan. Jadi itulah hebatnya para TKW ya teman-teman, mereka kuat mental, kuat segalanya, gebrakan dari majikan, gebrakan dari keluarga di Indonesia. Satu orang harus menghadapi dua keluarga, ibaratnya kan seperti itu. Keluarga di Hong Kong ngomel-ngomel, ngatain bodoh, gila segala macam. Dia telan, dia nikmati semuanya karena dia mau mempunyai tujuan kayak gitu kan. Terus keluarga di Indonesia yang ditanyain uang dan uang, ya kan. Jadi kalau memang nggak bisa menyetir diri sendiri itu bisa stres dan bisa kayak udahlah, daripada aku ngurusin keluarga di Indonesia mending buat kesenangan aku sendiri. Pasti kan banyak banget yang seperti itu kan teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman semua ya, ini sedikit ini baru sedikit loh, sedikit sharing-sharing aku suka duka jadi TKW ya. Jadi kalian yang ada di PT benar-benar harus siap mental kalian ya, biar kalian itu bisa sukses, bisa mencapai keinginan kalian kayak gitu ya. Terus kalian harus ya, intinya seperti itu lah ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, karena ya waktunya harus singkat, padat, dan berisi. Next time mungkin aku juga akan membahas hal-hal yang masih berbaur dengan seorang TKW. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua, yang ada di entah ada di manapun ya. Intinya semangat selalu, sukses selalu. Kayo, orang lain bisa, kita pasti bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.